Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah buka semuanya udah ya? Udah berbuka ya yang puasa? Alhamdulillah, udah Pak. Beres Pak. Iya, alhamdulillah. Lagi pada buka. Ini pada buka ya. Oke. Untuk absensi karena ini lumayan banyak ya. Nanti download materi aja. Tapi kita batasin sampai jam 8. Absensinya gimana, Pak? Jam 8 sampai jam 8.15 ya, dari sekarang sampai jam 8.15 sesuai perkuliahan kita. Download materi Mas, silahkan di download materinya pertemuan pertama. Ini bulan November, dari bulan Oktober. Pokoknya bulan November akhir itu udah bisa. Oh, ada rekam juga nih. Udah ngedokumen dulu ke bapaknya, Cok. Ikut mau jalan. Hah? Saya pulang jalan. Mak, Mi, kayaknya kedengeran deh. Ya, ada yang masih di perjalanannya. Yang masih di jalan, silahkan sempatkan untuk download materi, ya, karena itu sebagai eh, kehadiran. Bapak mau pulang jam berapa? Banyak juga ya, ada 40 ya. Apakah masih ada ya yang belum join, teman-teman? Ya, silakan yang di luar bisa akses LMS, teman-teman ya, yang masih di jalan bisa akses LMS, kemudian diunduh. Ya, masih di jalan nggak apa-apa, masih bisa mendengarkan ya teman-teman ya. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Pak. Jelas, Jelas. Pak. Oke. Jelas, Ya. Pak.
Terima kasih responnya ya. Tiruan eta balik. Tiruan balik. Sebelumnya belum pernah ketemu saya ya. Karena ini semester 2 ya, belum pernah ya. Siapa yang mau Ya. Bapak nggak boleh beli. Belum, Pak. Pertama, Pak. Ya, ya. Bapak nggak jangan beli. Kita akan coba belajar bareng ya tentang sistem operasi ya. Mungkin sebelumnya Berapa yang belinya? Nenek. perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Taraweh Pak. Ya, ya tarawehnya nanti ya. Tarawehnya setelah kuliah. Mungkin bisa 11 rakaat ya atau 23 rakaat juga bisa. Yang biasanya taraweh jadi terganggu ya. Tapi kan hanya 2 kali pertemuan aja ya. 1 kali hari ini, minggu besok itu sudah sinkronus ya. Jadi bisa belajar online. Ya, perkenalkan nama saya Samsul Bahri, teman-teman ya. Saya lahir di Tangerang ya, bukan di Padang ya. Biasanya Samsul Bahri itu identik lahir di Padang katanya gitu ya. Jadi kalau saya kenal Samsul Bahri gitu ya. Orang Padang ya Pak gitu ya. Kan ya, saya Tulen Tangerang. Orang tua juga sama Tangerang. Tahun lahir 1985 ya. Jadi sudah 4 deh teman-teman ya. 40 ya. Kemudian S1 saya di STMIK Raharja tahun 2007 ya. STMIK Raharja yang sekarang universitas ya, Universitas Raharja. Ada yang tahu teman-teman STMIK Raharja? Ada yang orang Cikokol sekitarnya? Tahu Pak, di Cikok. Cikokol ya, Jul ya. Ya. Kemudian S2 saya di Amikom ya, Amikom Yogyakarta tahun 2023. Gabung dengan ITTS juga 2023. Nah, pekerjaan saya selain dosen di ITTS juga di Dinas Kesehatan ya, teman-teman. Sebagai ASN di Dinas Kesehatan. Itu dari tahun 2022. Nah, sebelumnya 2019 sampai 2022 itu saya di Kominfo, teman-teman. Kemudian 2019 ya, dari 2011 sampai 2019 saya di Badan Kepegawaian. Kemudian 2007 ya, lulus kuliah itu saya di PT Kristal Pabrik ya, sebagai IT support. Kemudian sebelumnya lagi lulus SMA ya, lulus SMA saya bekerja di BCA ya, di BCA di Bank Sentral Asia ya. Tapi posisinya sebagai office boy ya, jadi saya kerja sambil kuliah ya, atau kuliah sambil kerja ya, tapi lebih banyak kerjanya daripada kuliah gitu ya. Ya, jadi saya bekerja, kemudian harus sampai kampus itu jam 5 ya, jam 5 sore, jadi ambil kelas malam. Nah, itu pengalaman saya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, dari walaupun office boy gitu ya, dulunya diawali dengan office boy gitu, alhamdulillah
sekarang bisa bergabung dengan TTS ya. Masih ada justru itu. Kalau sekarang bawa beras kan besok lebaran Kemudian keluarga ya, istri saya 1 ya, anak 2, perempuan semua. Dan saya yang pertama itu kelas 6 SD, yang kedua itu umur 5 tahun. Ini nomor handphone saya, mungkin kalau ada grup atau ada yang ingin disampaikan bisa WA ya, atau via email juga boleh. Ini nomor handphone saya. Mungkin ketua kelasnya ada nggak sini, teman-teman? Ketua kelas siapa ketua kelas? Biasanya ada. Ketua kelas nggak ada nih, yakin? Lagi Pak. Siapa? Siapa Pak Rizky? Pak Budi. Hah? Pak Budi Pak, Pak Budi. Pak Budi, mana Pak Budi? Ini kenapa pada pakai avatar semua ya? Jadi saya nggak kenal ini mukanya, nggak tahu. Ini perkenalan juga nggak mungkin juga perkenalannya banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa, nanti paling sepintas saya tanya ya, minatnya di mana gitu ya, terus tinggal di mana gitu ya. Kalau Rizky Abdul Rojak di mana nih tinggal? Jakarta Timur Pak. Jakarta ya. Kerja di mana Mas Rizky? Saya kerja di perusahaan IT aplikasi. Perusahaan IT. Sebagai apa Mas? Programmer Pak? Saya di divisi microcontroller. Microcontroller ya, ya, ya. Luar biasa. Kemudian Sultan Abdul Fattah. Mas Sultan Hadir Pak. ya, tinggal di mana Mas? Di Karawaci. Karawaci ya. Oh iya, saya tinggal di Panongan ya teman-teman. Ada yang orang Panongan? Daerah Citra Raya situ. Ada ya? Saya Ciakar, Pak. Wah, Ciakar. Iya, tetangga itu. Ciakar Mas David di perumahan. Perumahan bukan Mas David? Pak. Perumahan. Bukan. Bukan di kampungnya, di Oh. Ciparinya. Di Cipari. Saya di Pesar. Oh, Pesar. Iya, sama-sama. Oh. Asli. Yang ke itu Pak, Indus Pemda itu apa yang ke deket bis apa itu? Bisling ya? Oh, Bisling mah ke sono Tiga Raksa. Saya mah di sini di WOW situ. Iya. Bundaran 3 Pak ya, yang dekat Bundaran Futsal 3. Bintang ya. Betul, ya Bintang Futsal. Ya, daerah situ. Mas David Ya, kerja di Pak. mana? Nanti kalau kerepotan main ke situ Pak. Ya, boleh nanti kita kopdar. Mas David di mana kerjanya? Ya, satpam Pak, di Lenovo Pak. Lenovo. Wih, luar biasa. Ya, ya, ya. Gak apa-apa ya Mas David ya. Jadi memang nanti juga kalau kita bisa berusaha ada. Terima kasih Mas David. Ya, mungkin saya Sama-sama, nggak Pak. ya, mungkin saya nggak bisa tanya semuanya gitu ya, karena memang banyak ya. 40 mungkin nanti kalau misalnya ada grup. Tadi Pak Budi mana Pak Budi? Pak Budi. Tapi kayaknya nggak ada Pak Budi di sini. Budi apa Rudi? Budi kan?
Biasanya ketua kelasnya Budi, Pak. Apa Budi nggak di kelas ini? Eh IF ya, kalau nggak salah sih. IF. Ini kan campuran. IF. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti intinya kalau misalnya teman-teman bikin grup gitu ya, boleh ya. Atau ketua kelasnya japri saya. Atau kalau boleh sih Mas Sultan tuh. Mas Sultan gimana Mas Sultan? Ya, silakan ya. Saya nggak ini ya, karena pasti yang lebih kenal kan teman-teman ya. Jadi mana yang kira-kira bisa jadi ketua kelas. Ya. Kemudian ada yang tanyakan tentang saya mungkin? Nggak ada ya, nggak penting banget gitu ya. Nggak, jadi memang itu tadi ya, apa namanya, pengalaman terus tempat tinggal saya gitu ya. Kebayang tuh dari Panongan Mas David ke Tangsel ke Serpong dinas kesehatan, tahu ya, dinas kesehatan di Puspitek 1 jam tuh Mas David. Kalau naik mobil, waduh macetnya luar biasa. Jadi naik motor aja kita. Tuh ya. Oke, kita bisa mulai berarti ya teman-teman. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya. Ini kontrak perkuliahan, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar di mata kuliah yang lain. Kita samakan UAS itu 30%, UTS 25%, tugas 30%, presensi 15%. Tapi presensi ini walaupun kecil gitu ya, saya harapkan jangan sampai bolong juga. Apalagi ini sekarang sudah eh, tidak terlalu ketat ya, jadi bisa online, bisa belajar online. Nah, saya harapkan sih teman-teman gini ya, jadi rencananya gitu ya, rencananya kalau misalnya asinkronus itu saya pengen mengerjakan tugas gitu, bukan tugas paper, tugas ini ya, tapi kuis gitu ya, mengerjakan kuis paling 10 soal gitu. Keberatan nggak kira-kira seputar bahan materi di pertemuan tersebut gitu. Jadi kan kadang kalau mahasiswa itu download aja gitu ya, di download udah aja gitu ya, nggak dibaca gitu. Gimana teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Ya Saya Pak, sih setuju, Setuju, Pak. Pak. Yang susah-susah, Pak. Iya, Nah, open book tinggal lihat materi udah ketemu jawabannya kan gitu ya. Itu juga baru rencana ya teman-teman, baru rencana. Jadi tadi itu sempat ngobrol di kampus gitu ya dengan Pak Teukur gitu ya. Jangan tugas juga gitu, jadi nanti malah pada malu gitu ya. Jadi tugas lagi gitu ya, apalagi tugasnya ngerangkum gitu ya, malas banget ya tugasnya ngerangkum terus bikin apa namanya makalah gitu ya. Enggak ya, mudah-mudahan saya enggak. Nanti pembelajarannya juga seperti itu ya. Ada praktek ya, ada teori, ada praktek. Prakteknya itu paling kita install VirtualBox, kemudian install Ubuntu ya. Di sini ada yang jago Ubuntu ya pasti ya. Jaringan ada yang jago juga ya. Siapa di sini yang apa namanya passionnya atau posisi pekerjaannya di jaringan, ada nggak?
Faisal tuh Pak, Faisal. Faisal Rizky. Terus siapa lagi? Faisal. Faisal Rizky, ada Faisal Rizky ya. Faisal Rizky. Halo. Jalan nggak? Taraweh Pak. Oh ini yang tadi. Lagi taraweh benar. Mas Faisal. April kayaknya Pak April tahun. Ampun Pak, hadir Pak. Ada Pak, Faisal Oh, Pak. hadir. Ya kamu di Ini jaringan. tadi ingetin dong Pak. Iya, iya. Oh, ngingetin doang. Iya, iya, iya. Mas, kerja di mana? Mas. Halo. Ya, di kabar lagi. Masih kerja emang? Iya Pak. Oh, masih kerja. Oke. Lanjut ya. Ada yang ditanyakan tentang ini? Kontrak perkuliahan. Tidak ada ya. Nah, sebelum lanjut, berarti saya akan coba share LPS dulu ya. Nah, ini rencana pembelajaran kita ya. Yang pertama ini apa namanya? Pengantar ya, pengantar sistem operasi ya. Kemudian nanti belajar pertemuan kedua itu tentang manajemen sistem operasi ya. Kemudian yang ketiga ini kita akan coba praktekkan. Kita akan coba praktekkan virtual box ya. Teman-teman mungkin sudah pernah. Boleh. Jawab. Sudah pernah ini, Mau lah. sudah pernah install mungkin ya. Apalagi kalau yang di SMK ya, pasti sudah pernah juga. Nah, ini kita mengulas aja. Gimana Pak kalau saya sudah install Ubuntu-nya? Oh, itu lebih bagus ya. Ya, kalau memang sudah terbiasa dengan Ubuntu ya nggak usah install lagi ya, ngapain? Karena memang kita mau install Ubuntu di Windows ya. Itu rencananya. Kemudian yang keempat ini ada kenapa Mas Yusuf? Lupa muta, maaf. Oh, iya. Oke. Ini yang keempat ini tentang penjadwalan ya, alur penjadwalan proses. Kemudian di sini juga nanti akan ada tugas ya. Ada tugas. Ini sedikit lah ya. Kemudian nanti yang tugas 4 ini akan dibahas di pertemuan 9. Gitu ya, presentasi tugas ya. Jadi cukup lama ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sebulan. Itu ya. Kemudian pertemuan kelima itu ada konsep treat ya. Kemudian ada deadlock. Pertemuan ketujuh itu tentang file system interface ya, sistem interface ya. Kemudian PS. Kemudian yang ke-9 ini kita akan bahas tugas. Yang ke-10, pertemuan ke-10 ini tentang sejarah Linux ya.
Kemudian yang ke-11 ini praktek juga ya, praktek manajemen file dan directory ya. Tapi ini juga saya kayak sepertinya belum menyesuaikan dengan yang asinkronus ya. Jadi nanti mungkin bisa menyesuaikan ya teman-teman. Entah prakteknya atau teorinya ya. Kemudian yang ke-12 ini eh, apa namanya? Perintah dasar ya, perintah dasar Linux. Kemudian yang ke-13 ini kita juga praktekkan tentang bahasa assembly ya. Ini kayak install Kemu ya, mungkin sudah pernah ada mendengar gitu ya. Nanti kita akan coba install itu. Kemudian yang ke-14 ini kita akan coba bahas security pada Linux ya. Ini teori dan praktek sambil ya, sambil dipraktekkan. Kemudian yang ke-15 di push. Nah, yang ke-15 kita akan praktekkan membangun web servernya. Mungkin ada yang pernah lah, mungkin udah jago juga gitu ya. Emang pekerjaan setiap harinya di web programming. Ada nggak? Siapa di sini yang programmer? Ayo, teman-teman. Mas Rizky, siapa programmer Mas Rizky? Full jalan Repo loh. Iya, Pak. Ini saya jadi nggak kenal mukanya, tahu pada pakai avatar gitu. Mungkin selanjutnya mah jangan pakai avatar ya. Jadi saya pengen kenal, pengen tahu mukanya. Siapa Mas Rizky? Sultan Otman. Sultan. Oh, Mas Sultan. Ya, lumayan. Kiara NOC. Mbak Kiara di NOC. Ya, mantep ya. Ya, yang lagi di luar nggak apa-apa. Mayang Pak, Mayang jago PHP. Pemberi harapan palsu ya, Mayang. Sultan, sering PHP-in. Ya, ya bisa PHP, bisa ASP ya. Tapi memang kebanyakan menggunakan PHP ya, teman-teman. Nah, nanti kita juga akan coba itu ya. Apalagi teman-teman kalau sudah punya projectnya, itu bisa langsung kita akses gitu ya di LAM-nya gitu ya. Nah, kemudian kita puas, teman-teman ya. Mungkin itu ada yang bisa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, terkait rencana pembelajaran kita. Bang, Pak, mau tanya, Pak. Gimana? Kayak Aman? tools-toolsnya, Pak. Kayak perlu dipersiapkan. Toolsnya, toolsnya ya itu tadi ya, apa namanya, VirtualBox ya. Kemudian nanti install Ubuntu. Nanti di Ubuntu itu nanti akan kita coba praktekkan komen-komen ya, komen from sederhana ya. Mungkin kalau misalnya ada yang jago kita bisa mendengarkan teman-teman yang lebih memahami, karena
kalau dengan saya gitu ya, eh, teman-teman harus punya pemikiran bahwa dosen itu belum tentu lebih pintar ya, lebih jago, lebih cerdas ya teman-teman. Karena eh, masing-masing ada passionnya ya, masing-masing punya kelebihan kelebihan dan kekurangan gitu ya. Makanya kalau konsep belajar saya itu kita sharing teman-teman. Kalau misalnya saya ada kekeliruan, ada kesalahan gitu ya, silahkan dibantah teman-teman ya. Saya open gitu ya, terbuka. Kalau misalnya memang ada yang salah, silahkan disanggah gitu ya. Nah, kemudian saya juga akan lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman punya pengalaman atau punya pengetahuan yang lebih luas, itu akan sangat membantu gitu dalam pembelajaran. Contohnya di semester kemarin ya, saya bilang nih mau praktek apa kita di pertemuan terakhir gitu ya. Karena materi sudah habis, saya bilang gitu ya. Kira-kira kita mau praktek apa, saya kembalikan ya. Akhirnya mau coba ngebangun web server gitu ya. Makanya saya buka lagi di sini. Tapi kalau teman-teman misalnya ada masukan lagi, silahkan. Misalnya teman-teman mau apa, mau tentang sistem operasi ya. Jadi tentang di Linux seperti apa gitu ya, di Windows kah gitu ya. Nah itu silahkan teman-teman. Nah, baru join karena tidak ada. Oh iya, saya belum tambahkan ya. Memang tidak tahu infonya ya, Mas Alfred. Iya Pak, ini baru di WA sama temen katanya ada ini join meet apa ada mata kuliah sistem operasi. Saya cari-cari baru dikasih Pak nih. Oh gitu ya. Iya. Coba deh. Oh, bentar ya. Ya itu, coba silakan. Ya, yang belum bisa nanti yang pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Nanti kan ada Zoom lagi. Nanti akan saya masukkan. Saya lupa saya masukin. Terima kasih ya Mas Alfred sudah kan. Mas Alfred nih, kemarin kita bukan udah ketemu ya Mas? Eh, Sudah Pak, mata waktu di semester 1 Pak. mata kuliah ini bukan ya? Mungkin sama ya Pak ya. Iya sama Pak sistem operasi. Makanya apakah ada lagi gitu Pak? Oh, coba saya cek dulu ya Mas Alfred ya. Tapi nilainya bagus nggak kemarin? Bagus Pak dari Bapak. Lah, Makasih Pak. coba nanti saya koordinasi ya Mas Alfred ya. Apakah harus ambil lagi gitu Mas Alfred gitu ya? Boleh Pak. Oke, makasih Pak. Sekalian nanti Mas Alfred juga tanya ke Pak Bambang ya. Iya, ini lagi tanya ke grup yang mahasiswa konversi Pak. Ya, mahasiswa konversi itu kan eh, memang diplotin ya, maksudnya ke mata kuliah mana-mana ya. Tapi kalau misalnya sudah ambil eh, apa Pak Alfred masukin matkul ini nggak waktu ngisi KRS. Nah, Mas Alfred masukin lagi emang sistem operasi. Kayaknya ini mah dari matrikulasi kayaknya dari yang konversi kayaknya. Ya, Mas Kalau Alfred ya. di, Nggak dari KRS ya. di dari apa schedule Excel-nya ada sistem operasi, makanya saya bingung kok perasaan sudah ikut gitu dari Udah. LMS sih nggak ada sih Pak. Nah, Jadi Mas bingung Alfred nih Pak. mending koordinasi. Jadi saya sudah kan keluar kan KHS kartu hasil studinya. Ya keluar Pak di KRS-nya sih nggak ada sih Pak sistem operasi. Nggak di KHS di KRS sekarang. Iya. Oh ya iya nggak usah Mas Alfred. Kalau di KRS-nya sekarang nggak ada ya nggak usah. Karena kan sudah ambil. Oke Pak, baik baik baik. Tapi nggak apa-apa kalau mau ikutan nggak apa-apa.
Bosen Siapa, nanti siapa? ya dengar saya ngomong bosen nanti. Enggak Pak, Oke, aman Pak, aman. Thank you Pak. ya Mas Alfred ya, kasih. Ya, jadi teman-teman bagi yang sudah ambil, mungkin itu karena konversi ya. Yang sudah ambil dan sudah ada nilainya ya nggak perlu ngambil lagi ya, kecuali memang apa namanya mengulang ya teman-teman ya. Tapi kalau dengan saya, kalau yang mengulang kayak sedikit deh. Tapi ada karena memang dia nggak hadir, nggak ikut UTS, nggak ikut UAS ya teman-teman. Jadi ya itu mah harus ulang. Oke, itu siapa? Baru hadir, baru sampai kantor. Ya, pokoknya yang baru hadir, yang baru join, silahkan apa namanya download materi karena itu sebagai bukti kehadiran teman-teman ya. Download dan dibaca ya tentunya. Oke, kita lanjut ya ke materi ya teman-teman. Bentar aja. Nah, tadi sampai sini ya teman-teman, nggak ada yang ditanyakan ya. Lanjut. Nah, ada yang tahu tentang sistem operasi teman-teman sebelum kita lanjut? Ada dong pasti yang berani ungkapin. Ini pakai avatar segala, ih lucu. Rizky Abdul Rojab, pencet. Apa sistem operasi Ki? Mas Rizky, tahu nggak? Tahu lah pasti ya sistem Operasi operasi. kayak senjata pakai backend nggak sih? Itu keren kan? Senjata apa? Apa? Apa mas? Berkaitan sama backend atau front. Back end atau front end? Iya, iya mas. Ya, Ya Pak, ya. mungkin seperti itu. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Tentang sistem operasi. Mas Yusuf, kira-kira? Iya Pak. Ya, kira-kira sistem operasi apa ya mas? Suatu sistem mutlak gitu kali ya Pak. Ada suatu yang Sistem emang wajib ada. wajib ada di Ya. Ini apa suatu perangkat hardware. ya, betul ya. Jadi kalau secara mudahnya gitu ya, secara mudahnya kita artikan gitu ya, si sistem operasi ini eh, dia itu wadah ya atau sebagai apa namanya yang menjembatani ya, menjembatani antara hardware, software gitu ya. Nah, karena kalau misalnya tidak ada sistem operasi ini gitu ya, nah si mesin atau si hardware ini nggak bisa berfungsi apa-apa gitu ya. Itu sistem operasi itu secara mudahnya gitu ya. Jadi dia eh, apa namanya menjembatani ya, menjembatani antara hardware, software dan si usernya tentunya gitu ya. Nah di depan ini ada beberapa OS, beberapa sistem operasi. Ada yang tahu? Ada yang bisa nyebutin apa aja? Males ngomong Pak, gitu kekenyangan habis buka gitu ya. Yang terakhir nggak tahu Pak. Yang mana nih? Yang orange? Yang oren ya. Ya ini Ubuntu. Ya,
Linux juga ya. Ya, jadi nah di antara ini dipus lagi sih. Nah, di antara ini mana OS yang tidak bisa diinstal di PC biasa? Yang mana kira-kira teman-teman? Jadi misalnya nih kita Mac, Pak. Mac ya. MacBook Pak, Apple. Ya, betul ya. Jadi kenapa? Kenapa dia tidak bisa diinstal? Jadi Steve Jobs-nya pelit, Pak. ya, terus ada lagi? Karena kapitalis. Iya, iya, iya. Ya, intinya memang dia memang sifatnya eksklusif ya, teman-teman ya. Jadi memang dikhususkan untuk si produk Apple ya. Gitu. Jadi kenapa dia tidak bisa ya mungkin karena sudah disetting ya, sudah disetting sedemikian rupa dia nggak support ke yang lain ya. Jadi supportnya di nah itu yang apa namanya yang membedakan. Ya nanti tugas teman-teman itu membedakan OS itu ya, sederhana sekali ya tugasnya. Oke, ada pertanyaan tentang ini teman-teman? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, jadi sistem operasi ya cara kerjanya ya. Jadi si user ini sebelum mengakses mesin, ya, mesin di sini bukan hanya komputer, bukan hanya laptop, tapi apa kira-kira teman-teman selain PC, laptop yang ada OS-nya, apalagi? Handphone Pak. Handphone, ya handphone betul Mas Iqbal. Yusuf, ya. Handphone ya, terus PS ya teman-teman, PlayStation ya itu juga ternyata ada OS-nya. Jadi memang ya itu tadi ya yang saya sampaikan gitu ya. Jadi memang si OS ini dia menjembatani antara hardware dan softwarenya gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini teorinya gitu ya. Smartphone ya. Ya ini sistem operasi ya merupakan suatu software yang sifatnya mendasar dan mutlak. Jadi memang wajib tadi betul yang disampaikan ya Mas siapa tuh tadi saya lupa ya. Nah itu eh, jadi kalau misalnya tidak ada OS-nya ya dia nggak akan fungsi gitu ya komputernya. Nah sistem operasi berdasarkan American National Standard Institute ya ANSI adalah software yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer yaitu dengan mengatur waktu proses pengecekan kesalahan ya mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, komplikasi, penyimpanan, ya, pengolahan data serta berbagai bentuk yang terkait. Gitu. Jadi sistem operasi ini memang yang mengatur prosesnya. Jadi kalau misalnya kita ngeprint, ya kita ngeprint banyak, itu kan dia ada QU ya. Nah itu yang ngatur sistem operasi. Jadi dia diatur apa waktunya gitu ya. Kalau sudah selesai lanjut gitu ya. Nah itu juga termasuk sistem operasi ya. Kemudian pengecekan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada error, misalnya apa namanya tadi pas ngeprint ya, pas ngeprint dia error ditampilkanlah errornya gitu ya. Kemudian input, output ya, keyboard gitu, mouse gitu ya, PGA misalnya sound card gitu ya. Itu juga dikelola oleh sistem operasi ya. Terus melakukan aritmatik juga ya. Kemudian penyimpanannya ya di hard disk ya. Kemudian pengolahan data ya. Pengolahan datanya kan kita butuh misalnya butuh
software lain misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian, nah ini ya ilustrasinya gitu, cara kerjanya. Nah ini user kemudian ketika mau mengakses apa namanya aplikasi, kemudian OS-nya, kemudian hardware gitu ya. Nah ini saling berhubungan ya. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Ya, jadi seperti yang teman-teman sering lakukan gitu ya, ketika nyalain komputer gitu ya, booting ya. Nah, setelah itu kan masuk ke tampilan OS-nya ya. Kayak orang-orang yang beriman disapa Lagi di musola apa? Ya. Nah, ada software-software lainnya, teman-teman. Kira-kira apa tuh, teman-teman? Belum? Jadi pas booting, ya nyalain komputer, terus kira-kira mau ngapain nih gitu ya? Ya kita buka software-software lainnya dong gitu ya. Misalnya kita buka Office, ya, kemudian buka game, ya, atau buka yang lainnya gitu ya. Buka browser gitu, kita mau browsing gitu ya, Chrome, gitu ya. Itu cara kerja sistem operasi. Kemudian ini tujuannya, ya. Tujuannya itu uh, yang pertama ini pengelola sumber daya, sumber daya komputer ya, mulai dari sumber daya fisik ya, input, output, input listriknya gitu ya, segala macamnya gitu ya. Terus datanya gitu ya. Nah, ini sumber daya abstrak ya. Kemudian penyedia layanan ya, dia menyediakan layanan. Jadi ini bisa dipenuhi oleh sistem operasi ya. Ada pembuatan program, ada eksekusi program, ada akses input output, ada kontrol akses berkasnya, ada pengaksesan sistem, ada deteksi error ya, dan respon, ada akunting. Nah ini yang dimaksud tujuan sistem operasi ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman juga bisa membuat program, gitu. Misalnya di Windows membuat program web, ya, web programming ya. Ya berarti kan harus install. Kita mau pakai Linux atau mau pakai Windows, kita harus siapkan dulu ya. Kemudian kita install lagi software lainnya ya, misalnya XAMPP, kemudian Visual Studio gitu ya. Tuh ya. Nah, itu tujuan sistem operasi. Kemudian ini fungsi sistem operasi ya. Sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting, dan tanpa adanya sistem operasi maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Jadi kalau misalnya nggak ada OS tadi ya, yang seperti disampaikan di awal, nggak akan ada fungsinya gitu ya komputernya. Gitu ya. Makanya itu mutlak harus ada. Kemudian ini beberapa fungsi utama ya. Operasi yang pertama menjalankan operasi dasar. Kenapa sih? Ya. Yang pertama menjalankan operasi dasar, kemudian yang kedua mengatur kerja hardware-nya ya, dan software-nya. Dan nah, ini wadah program ya. Kemudian menjanjikan tampilan, kebayang kalau nggak ada tampilannya. Kemudian mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Ya, jadi kalau misalnya diawasi ya, kalau misalnya ada yang error gitu ya, terdeteksi. Ya. Itu fungsi-fungsinya. Itu nanti bisa dibaca sama teman-teman ya. Kemudian ini jenis sistem operasi ya teman-teman. Ada beberapa.
Di sini ada single user, single tasking. Nah, ini berdasarkan jumlah pengguna ya, teman-teman. Single user, single tasking. Jadi satu user, satu tugasnya gitu ya, atau satu yang dikerjain lah gitu ya. Nah, itu contohnya DOS. Ada yang tahu DOS? Nggak tahu ya, pasti kalau eh, kalau seumuran di atas saya mungkin tahu ya DOS. Jadi dia kayak komen aja gitu ya, perintahnya komen. Ya, ini single user single tasking. Kemudian ada multi user single tasking. Nah, ini novel network ya. Jadi dia bisa diakses oleh beberapa user tapi hanya satu ya, hanya satu tugas yang dilakukan. Kemudian ada juga Windows single user multitasking. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Single user multitasking. Ada yang tahu? Itu Windows, Pak, bukan Windows Ya, 11. ya contohnya Windows. Nah, aktivitas yang dilakukannya ada contohnya, teman-teman. Oh, ngoding sambil main game gitu, sambil belajar Nah, sambil dengerin musik. nah, ya Pak Budi emang ini Pak Budi yang tadi ya, ketua kelas. Bukan, Pak. Oh, Oh, parah banget. Bukan, Pak. bukan, Bukan, bukan. ya. Bukan. Betul Pak, betul Pak, betul. Pak Budi Pak. Tuh Pak Budi bener. Udah deal lah Pak Budi. Nanti WA saya ya Pak Budi. Pak Budi ketua kelas. Alhamdulillah. Parah, Pak. Itu soalnya ditunjuk teman-teman gitu. Ada Dari Pak Budi, semester Pak Budi. 1 Pak Budi emang harus jadi ketua kelas, Pak. Nah iya itu ya. Nah, nah itu ya Pak Budi jadi ketua kelas. Ya terima kasih ya Pak Budi. Ya itu udah gamblang banget tuh. Ya, Pak Budi memang sepertinya memang menguasai juga ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa bantu ya. Kemudian ada multi user multitasking teman-teman. Ya. Nah ini ada yang pernah melakukan ini? Jadi dia Linux ya, Linux tapi yang jaringan teman-teman. Jadi misalnya ngaksesnya misalnya pakai putih ya, atau pakai command prompt juga bisa, tapi diarahkan ke servernya ke Linux Oh, ya, dia remote kali ya, Pak ya. remote ya. Nah ini multi user. Jadi misalnya saya, Pak Budi gitu ya, dan yang lainnya mengakses server itu bisa gitu ya. Itu multi user multitasking. Jadi masing-masing user juga bisa melakukan eh, berbeda-beda gitu. Itu ya teman-teman ya, paham lah ya, aman ya. Terus kalau ini Pak mau tanya dong, Ya, kalau 10 orang yang akses, nah antara 10 itu dia tahu lagi ngapain nggak Pak? Misalkan saya remote server A, saya bikin folder, hapus ini, hapus itu. Nah, si user 9 itu tahu nggak Pak? kalau paling lihatnya di log ya. Kalau dia kalau kalau dia pengen tahu lagi ngapain mah nggak, saya nggak tahu ya. Tapi kalau ngelihat jejaknya itu ada di lognya, Oke di Pak, log terima Linux. kasih Pak. Mungkin Pak Budi ada jawaban? Sama, Pak, tahunya paling dari log doang, Pak. Itu aja sih yang saya tahu. Iya, iya sama gitu ya. Jadi karena eh, kalau kalau konsep kayak gitu sih enggak ya, enggak tahu dia lagi ngapain. Kecuali kita kayak apa ya, kayak eh, dulu itu ada tim kayak tim viewer ya, tapi bukan tim viewer, apa sih namanya? Dulu saya tuh di swasta waktu di IT support itu dia kayak ngerekam RDP, RDP bukan? apa? RDP, RDT, bukan RDP Pak, RDT. remote desktop viewer bukan? Ya kayak gitulah ya. Jadi dia kayak mata-mata gitu, kayak memata-matai apa namanya si user gitu. Jadi mau ngapain gitu ya, di ditongkrongin aja tuh gitu, diliatin gitu.
Berarti yang multi user ini punya positif negatif dong, Pak ya? Positif negatif gimana nih? Maksudnya dia bisa melakukan apa aja gitu. Misalkan Bapak kasih, kan ini multi user nih yang Linux. Nah, saya Iya. punya aksesnya nih. Kan Mm-mm. karena Bapak tadi infokan saya ngapain aja, cuman tahu saya masuknya kapan. Nah, mungkinnya dari log tadi. Tapi kan Nah, Bapak nggak tahu kegiatan yang saya lakuin di situ kan ya, gitu ya. Negatifnya begitu iya, bukan coba? iya, iya, iya. Jadi nggak tahu langsung gitu, Pak. Jadi kadang kita suka gini juga. Kalau misalnya yang aksesnya yang dikasih adminnya banyak gitu ya. Misalnya ada 3 admin gitu ya dikasih hak akses admin gitu, gitu. Root ya. Eh, nah ini siapa nih yang eh, apa udah buka akses foldernya gitu. Nah itu kadang suka jadi bahan apa perdebatan teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, apa eh, beberapa user itu bisa buka akses gitu ya. Nah itu kadang-kadang nggak sama gitu pemikirannya gitu. Jadi harusnya jangan dibuka ini gitu ya. Biarkan aja dia jangan di loss gitu foldernya gitu, aksesnya gitu ya. Nah itu eh, apa ketahuannya di lock doang gitu ya. Jadi nggak langsung oh ini si anu nih langsung dibuka aja foldernya nggak gitu ya. Jadi emang harus dilihat tuh. Oke, Pak siapa tadi? Makasih ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oh iya, Pak Awan ya. Oke, gitu. Mungkin ada pengalaman yang lain, teman-teman. Ini jam berapa, teman-teman? Gak apa-apa ya, lewat sedikit ya. Nah, ini berdasarkan hardware komputer ya. Jadi ada dua. Nah, ini mungkin nggak terlalu ini ya. Jadi ada desktop atau laptop, kemudian ada eh, komputer server. Ya. Nah, ini komponen utama ya. Komponen utamanya Budi Ketua Kelas lintas jurusan. Biasa pakai Wazoo File Integrity Monitoring. Nah, ini bisa juga pakai Wazoo. Ya. Nah, BEMIS ini kayaknya orang eh, jaringan juga nih orang server. Ya, Mas BEMIS. Karena saya yakin ya, Mas Enggak, BEMIS. Pak. DevOps, Pak. DevOps, Pak. Hah? DevOps, DevOps, Pak. DevOps, Ya, developer ya. Tapi apa di mana itu, Mas BEMIS? di perusahaan telco di Timur Leste, Pak. Oh, luar biasa ya, Timur Leste. Ya makanya makanya saya ini ya, saya yakin yang kalau kelas eksekutif ini jauh lebih menguasai ya di lapangan ya tentang jaringan misalnya gitu ya, tentang apa namanya eh, ya Linux gitu ya. Kalau misalnya memang dia eh, di jaringan Linux gitu ya, biasanya lebih jago gitu. Kemarin juga yang kelas eksekutifnya aktif-aktif ya teman-teman, dan mereka eh, mau sharing gitu terkait itu juga server-server yang masih pakai apa namanya yang pakai gulungan itu ya, yang pakai eh, apa itu kayak tab ya, itu juga mereka masih ada yang gunakan itu gitu ya. Nah itu berbagi pengalaman gitu. Kita lanjut. Nah ini komponen sistem operasi. Jadi di sini ada file, ada kernel, ada user interface ya. Jadi eh, memang di coba aja kita lihat di folder Windows gitu ya misalnya. Nah itu di situ banyak file ya, banyak file. Kemudian ada kernel ya. Nah kernel itu adalah program yang eh, apa namanya berfungsi untuk mengontrol disk dan sistem file ya, multitasking, load balancing, networking, dan security gitu. Ya jadi memang kernel inilah yang bekerja keras teman-teman ya. Nah ini ada macamnya, ada monolitik, ada mikro, ada hybrid, ada exo ya. Nah kemudian ini ada user interface ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, CLI ya, UI ya, command line interface ya, graphical user interface ya.
Ada yang masih bingung ini apa? Mudah-mudahan enggak lah ya. Virus ya, CLI, command line ya. Itu kalau dicontohkan kayak itu ya, kayak command prompt gitu ya. Tapi kalau yang sudah grafikal ya kayak Windows gitu ya, kayak Ubuntu yang Genome ya. Nah, itu sudah grafikal ya. Kemudian, nah ini yang kernel tadi ya, monolitik, mikrokernel gitu ya. Nah, kernel monolitik ini ya mengintegrasikan banyak fungsi dalam kernelnya dan menyediakan lapisan abstraktif perangkat keras secara penuh. Ya, kalau ini secara penuh terhadap perangkat kerasnya. Kalau yang mikronya ini dia sedikit saja dari abstraksi perangkat keras dan menggunakan aplikasi yang berjalan di atasnya. Ya, yang disebut dengan server untuk melakukan beberapa fungsionalitas lainnya. Gitu ya. Jadi kalau yang mikro ini dia ada dibantu server gitu ya. Nah, kemudian yang hybrid ini adalah pendekatan mikro tapi dimodifikasi ya, dimodifikasi apa namanya terdapat beberapa tambahan kode ya untuk meningkatkan performanya. Kemudian kalau yang EXO ya ini menyediakan hardware abstraction secara minimal sehingga program dapat mengakses hardware secara langsung. Dalam pendekatan desain eksternal, library yang dimiliki oleh sistem operasi dapat melakukan abstraksi yang mirip dengan abstraksi yang dilakukan oleh desain kernel. Jadi kalau ini dia menggunakannya library ya, kernelnya. Nah ini struktur dasarnya ya. Jadi ada yang layer MS-DOS misalnya ya. Ini ada application program, ada residennya, ada MS-DOS device driver dan ROM-nya, ROM BIOS. Ya. Ini sederhana. Kalau yang berlapis, ini dia ada hardware, kernel, kemudian ada proses. Nah, di dalam apa namanya, di dalam hardware-nya ini, gitu ya, dia mengimplementasikan menggunakan VM. Ya, dengan VM ya. Jadi nanti dia ada proses-proses lagi gitu ya. Nah ini yang pendekatan berlapis. Nah kemudian ada juga VM ya, atau virtual machine. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar lah ya VM ya. Nah ini new operation misalnya gitu ya. Kemudian ada hide operation. Jadi dia ada di belakang layar ya, belakangnya ya. Kemudian ada existing operation. Nah ini model virtual machine. Nah ini juga kita mungkin nanti akan praktekkan di VirtualBox ya. Itu juga VirtualBox itu kan kita hardware-nya itu kita bisa ambil gitu ya dari kita virtualisasikan gitu ya. Jadi misalnya RAM-nya berapa ya, kemudian apa namanya penyimpanannya berapa gitu ya. Nah itu model virtual. Kemudian di sini ada model client server gitu ya teman-teman. Nah ini mungkin yang teman-teman secara tidak sadar gitu ya ini sudah apa namanya, mengenal tentang model client server. Contohnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Model client server. Browsing ya, browsing, kita ngakses Google gitu ya, itu juga sudah model client server. Terima kasih teman-teman. Pas 2015. Halo teman-teman. Iya, Apakah sama-sama Pak. Mas masih on teman-teman? Sama-sama Masih Pak. Masih Pak. Pak, masih Pak. Masih Pak, setia Pak. aman Minta Pak. nomornya Pak tadi Pak di halaman pertama Pak ya Pak. Iya boleh, boleh Pak Budi. Ini Bikin grup Pak, bikin grup. ya silakan dibikin grup. Ya ini kelihatan nggak Mas? Sudah kelihatan Pak. Makasih Pak. Ya jadi itu ya
sedikit tentang sistem operasi gitu. Jadi kebayang tuh kalau misalnya tidak ada sistem operasi gimana gitu ya. Apa namanya, hardware-nya nggak berfungsi apa-apa. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Sudah absen semua belum? Jarang absennya cuman unduh materi doang, Pak. Gimana Pak? Absennya Betul. Pak? Mundur materi. Oh, udah Pak, udah Pak. Udah semua belum? Wait Pak. Udah checklist hijau, Pak. Udah belum, ya. Pak. Bentar, Pak. Ya, udah habis tuh. Terus saya perpanjang lagi. 8.15 berarti sampai jam berapa nih? Saya kasih waktu. Itu diunduh doang, Pak. Habis unduh gimana, Pak? Dibaca. Udah, Pak. Udah saya ini malah tempelin di kepala nih, Pak. Udah saya batasin sampai 21 aja deh ya. Bonus deh tuh. Tapi nanti, oh sorry, saya belum screenshot nih teman-teman. Udah pada kabur ya? Belum kan? Aduh, saya lupa. Sorry, tolong on cam dong. Tapi pakai avatar semua. Pak Budi jangan pakai avatar ya, Pak Budi ya. Aduh, saya belum mandi, Pak. Nggak apa-apa. Yuk kita on cam dulu, teman-teman. Bentar Pak. Ya, silakan. Avatarnya mau dihilangin Pak. Oke Pak. Ya, hilangin dulu avatarnya. Ada yang masih terbalik tuh. Muhammad Bayigas sengaja ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya. Ada lagi halaman 2-nya. Sebentar. Jangan dulu. Baru 1. Halaman 2. Mana ini mah nggak pada ngaktifin semua. Ini LMS-nya kayaknya lagi ngedrop ya, Pak. Muter-muter terus. Iya. Ya udah tuh saya kasih waktu sampai jam 9. Ya Pak, nggak bisa download nih. Nggak bisa download gitu? Ya, sudah, Pak. Aman, Pak. Terima kasih. Oh, data kosong. Sudah Pak, sudah bisa ke download. Anda telah mengunduh. Nah, silakan baca. Enggak, kok di saya malah nggak ada nih. Oh, ada tuh. Suruh pakai template. Udah ya, berarti ya. Aman ya, absennya ya. Tolong kabari teman-teman yang belum download itu materinya ya. Segera. Karena jam 9 akan close ya. Cukup ya, teman-teman. Full kuliah, Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terawih, Pak. Pak, terawih, Pak. Selamat Ya. istirahat Pak. Iya.